Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandeli Puspitasari. Saya dari Fakultas Ekonomi ingin menjelaskan tentang wawasan Nusantara yang dibimbing oleh dosen saya yaitu Bapak Hadi Prana Abadi. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Istilah wawasan Nusantara berasal dari 3 kata bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Dari ketiga kata tersebut bisa disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Ada pula pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Wan Usman, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia menghargai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Sumarsono, wawasan Nusantara yaitu nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Peraturan tersebut menggambarkan sikap, perilaku, paham dan semangat nasionalisme kebangsaan yang tinggi dan menjadi identitas jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, menurut Munajat Danu Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan dalam eksistensi yang saling terhubung serta pemekarannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Ada pula dasar hukum wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dasar hukum yang dapat diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam aturan sebagai berikut. Yang pertama, TAP MPR nomor 4/MPR/1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4/MPR/22/22/Maret/1978 tentang GBHN. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2/MPR/1919 Fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Tujuan wawasan Indonesia. 1. Tujuan nasional. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Dengan kata lain, tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Hakikat wawasan Nusantara. Pada dasarnya, hakikat wawasan Nusantara terdapat dalam butir-butir garis besar haluan negara atau GBHN, yaitu menjaga keutuhan Nusantara melalui cara pandang yang selalu utuh untuk menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Ada pula asas wawasan Nusantara, yaitu ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setia komponen pembentuk bangsa Indonesia atau suku bangsa atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Implementasi kehidupan bangsa dan negara. 1. Kehidupan politik. 2. Kehidupan ekonomi. 3. Kehidupan sosial budaya. 4. Kehidupan pertahanan dan keamanan. Ada pula contoh wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Contohnya sebagai berikut. 1. Menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat.
Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.